Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Alhamdulillah, segala keagungan, kebesaran, kehebatan dan pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas kita agungkan, kita besarkan, kita puji sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang Khaliq, yang Maha Pencipta. Semuanya itu dicipta oleh Allah. Makhluk tidak ada daya, upaya, kekuatan, semuanya lemah, kecil. Kalaupun ada kekuatan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita saja makhluk manusia dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk. Saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penciptaan manusia saja ini Allah taala ceritakan dalam Al-Qur'an bagaimana hebatnya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ciptakan kita di mana? Bukan di tempat yang terang. Seperti mana orang buat bangunan, itu harus ada cahaya yang bagus. Mau makeup, mau apa, harus dengan cahaya yang bagus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini di mana? Dalam satu tempat yang gelap, yang berlapis gelapnya, dalam rahim, dalam perut. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam meletakkan bentuk tubuh kita itu sempurna sekali dalam kegelapan itu. Letakkan mata, letakkan hidung, kemudian jadi indah dilihat. Allah Akbar. Dalam penciptaan manusia. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan penciptaan manusia itu dengan sebab-sebab. Bagaimana Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan sebab ibu saja tanpa ayah. Bagaimana Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa sebab ibu dan ayah. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan kita dengan sebab perantaran ibu dan ayah kita. Coba lihat. Tanpa ayah ibu, tanpa ayah dan dengan ibu bapa. Itu semua Allah Ta'ala ceritakan. Supaya kita betul-betul kenal Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah Subhanahu wa taala, penciptaan kita saja. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan onta. Onta itu menjadi suatu sunnatullah, keluar dari onta juga. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi memperlihatkan Allah Khaliq. Dia yang mencipta, dan apa yang Allah Ta'ala menciptakan itu terserah Allah. sesuai dengan asbab, berlawanan dengan asbab. Allah
Dan dia adalah Khaliq. Yang lainnya itu makhluk. Dicipta terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan unta di zaman Nabi alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari bukit, saudara muliakan Allah taala. Dan ketiga bukit itu ingin mengeluarkan unta tersebut, maka bukit itu pun dia meraung seperti unta betina yang akan melahirkan. Coba lihat. Bukit. Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita selalu memuji, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tidak hanya Allah. Makanya saudara muliakan Allah taala, kita selalu cerita kehebatan Allah seperti ini. Supaya kita apa? Kenal Allah. Kita menyembah Allah karena kenal Allah seperti ini. Allahu Akbar. Akan datang keagungan, kebesaran, kehebatan Allah dalam penyembahan kita kepada Allah. Kemudian saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Malik yang memelihara seluruh ciptaannya. Kita masih bisa hidup tenang di atas dunia ini karena Allah taala pelihara kehidupan ini. Allah taala pelihara seluruh ciptaannya. Pak, ini terjadi di atas dunia ini, kita lihat. Coba kalau hewan-hewan yang buas itu Allah taala lepaskan dari kodratnya, dia keluar dari kehidupannya, maka tidak ada orang hidupnya enak. Ular semua masuk semuanya. Baru buaya masuk di kompleks, orang sudah heboh. Ular masuk sudah heboh, baru satu. Bagaimana kalau Allah tidak memelihara kehidupannya sesuai dengan tempatnya masing-masing, dilepas oleh Allah? Sesa Pak RT. Apalagi kalau singa masuk, Allah. Lepas dia dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipelihara. Wah, susah kita hidup. Maka Allah Maha baik sama kita. Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayang sama kita. Sehingga semua itu pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka saudara muliakan Allah taala, inilah kita kenapa selalu bicara pertama kita adalah kebesaran, kehebatan, muji, mengagungkan Allah taala, supaya kita kenal Allah, sehingga dalam penyembahan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, kita betul-betul mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan manusia ini memang Allah taala letakkan pada ketaatan kita kepada Allah taala. Allah taala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, fitratillahi allati fataran nas 'alaiha." Coba lihat. Kata Allah taala, palingkanlah wajah kalian. Kepada apa? Lid-dini hanifah, kepada agama. Kepada agama. Dan inilah maksud kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kalian, inilah fitrah kalian. Jadi buatnya Allah taala itu, Pak, Allah taala mengatur kehidupan ini tadi sesuai dengan fitrah makhluknya. Selalu kita bicara, selalu kita dengarkan, ikan itu fitrahnya di laut. Dia keluar mati itu ikan. Cacing fitrahnya di tanah, dia belajar keluar dari tanah, dia mau hidup di tehel air. Itu menit. Manusia juga seperti itu. Sehingga alim ulama katakan, ayat ini ketika Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, palingkan wajahmu kepada agama. Dan inilah maksud aku utus kalian. Dan ini fitrah kalian. Ketika manusia hidup di atas dunia ini, dan dia palingkan wajahnya ke tempat yang lain bukan pada agama, maka disitulah daripada awal kesusahan itu manusia. Lepas kita dari fitrahnya, Pak. Sebagaimana tadi itu ikan, sebagaimana tadi itu cacing. Dia keluar, belajar-belajar mencari kebahagiaan. Nanti ada harta, nanti ada pangkat, pasti saya bahagia. Pasti dia susah. Pasti dia susah. Sebelum dapat pangkat, harta, jabatan, itu sudah susah. Dapat susah lagi jaganya. Iya, kan begitu, Pak. Sebelum dapat susah. Sudah dapat, susah lagi dijaga. Jangan sampai ambil orang, jangan sampai sebentar saya tidak. Seperti itu. Tidak. Sedangkan kita mau ketenangan. Fitrah kita itu agama.
Maka saudara melihat Allah Ta'ala ketiga, Allah Ta'ala dalam hadits qudsi menciptakan ini dunia beserta seluruh isinya. Allah Ta'ala telah berfirman kepada ini dunia, wahai dunia, layani orang-orang yang melayaniku. Maknanya apa? Mudahkan, berikan daripada keinginan orang-orang yang melakukan keinginanku, yang menyembahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahai dunia, susahkan, perbudak orang-orang yang tidak mau melayaniku. Jadi awal kesusahan hidup kita di dunia itu tadi, tidak mau taat kepada Allah Ta'ala, jauhkan diri kita pada perintah Allah, yaitu agama Allah. Maka itulah awal kesusahan kita hidup di atas dunia ini. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, agama yang menjadi dasar kehidupan kita akan menjadi nyaman di atas dunia dan di akhirat. Dan ini harus kita bentuk kepahaman begini, Pak. Amal agama yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu sholat, puasa yang wajib, haji, dan yang sunnah, dan yang lain baca Al-Quran dan yang sebagainya. Itu adalah bentuk untuk kebahagiaan kita, bukan hanya untuk di akhirat, tetapi untuk dunia juga. Tidak ada amal agama yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita itu langsung hasilnya akhirat. Tidak ada, Pak. Ini orang kan sekarang berpikirnya begitu, agama itu nanti akhirat. Apa nanti? Agama itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Karena dengan agama Allah Ta'ala telah berikan hukum kepada dunia akan melayani orang-orang yang ada amal agama dalam kehidupannya. Ini hukum. Ini syaratnya dunia, memberikan kita kemudahan kalau kita ada agama. Ini sudah menjadi hukum. Agama ini nilainya kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat. Tidak ada satupun amal, baik wajib maupun sunnah itu nilainya langsung akhirat, tapi dunia dulu. Coba lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjaga solatnya 5 waktu, bukan 4 waktu. 5 waktu berjamaah. Nah, syaratnya berjamaah. Caranya berjamaah, kemudian di masjid, di tempat azan dikumandangkan. Maka Allah Ta'ala akan berikan 5 jaminan kepada orang yang menjaga solatnya seperti itu. 5 jaminannya. Apa jaminan pertama, Pak? Bukan akhirat. Jaminan pertama akan diberikan keberkahan kehidupannya di atas dunia ini. Karena kita masih di dunia. Kita masih di dunia. Nanti meninggal, barulah kebaikan berikutnya akan diselamatkan di kubur. Kemudian diberikan catatan amal dari tangan kanannya. Kemudian dihisab nanti, di mizan, diberikan catatan amal dari tangan kanan. Kita pindah dari kubur ke mizan, kemudian kita dipindahkan ke titian sirat, melewati sirat secepat kilat dan masuk surga tanpa hisab. Tetapi yang paling pertama tadi, keberkahan hidup di atas dunia ini. Keberkahan puasa yang kita lakukan kemarin sebulan, ada nilai akhirat kita langsung rasa? Ada? Tidak. Tetapi semua kita sepakat kesehatan yang kita rasakan dengan puasa. Yang pertama dunia kita, Pak, diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Sedekah yang kita jalankan zakat, ada nilai akhirat langsung kita rasa. Bahkan janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya, tidak akan miskin kau hidup di dunia kalau kamu rajin bersedekah, ya tidak? Langsung janji tidak miskin kau. Nah, coba lihat. Ya, langsung tidak miskin kau hidup di dunia kalau kau rajin bersedekah. Nah, nilai dunia. Ini harus kita, jangan sampai kita ada kepahaman agama itu nilai akhirat. Agama adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini harus kita jadi. Ketika seseorang lepas dari agama menjadi fitrahnya, itulah awal dia punya susah hidup di atas dunia ini.
Kenapa dalam hidupnya tidak ada keberkahan, tidak ada pertolongan Allah, dunia tidak akan melayani dia. Makanya harus kita usahakan bagaimana agama wujud di dalam kehidupan kita. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan agama yang pertama alim ulama ajarkan kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan juga kepada para sahabat adalah bagaimana kita menguatkan iman kita. Karena imanlah ini adalah daya beli kekuatan rohaniat yang kita pakai beli untuk membeli amal-amal agama. Ibaratnya begini, Pak. Ada orang pergi pasar. Di dunia ini ada kita pakai alat sebagai alat beli tuh. Apa itu? Uang. Pergi ke pasar. Uang kita hanya 20.000. Kemudian kita mau beli ikan. Kita tanya dendeng, siapa juga? Nah, 30.000. Sanda ke bomba apa? 30.000. Nah, kita ini datang hanya bawa 20.000, kita bilang, deh, kak jalan deh. 20.000 mau. Nah, karena ada yang bukan, kak jalan bukan mahal, uang tak mungkin tidak cukup. Nah, uang kita yang tidak cukup. Semakin banyak orang bawa uang ke pasar, semakin banyak dia bisa beli. Ikan 30.000, beras sekian, ini sampai banyak dia bisa beli sehingga dia pulang menikmati itu makanan. Ya tidak? Maka seperti itulah dengan iman. Iman adalah kekuatan rohaniat, keyakinan kepada Allah yang dimulai dengan agama ini, kata Nabi, dibentuk oleh 5 pondasi. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah akarnya. Kalau akar ini baik, maka bangunan ini akan baik, pohon itu akan baik. Diterpa apa saja pohon itu tidak akan tumbang. Akarnya baik, pondasinya baik. Tetapi kalau akar ini rusak, angin sedikit dia sudah tumbang. Maka saudara mereka Allah Ta'ala, akar dalam agama ini la ilaha illallah. Keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah daya beli. Iman ini daya beli seseorang dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang membedakan kita, Pak, kalau ada kita orang lihat dari sholat, kemudian dia tinggal bersikir, ngaji, tunggu isra apa semua, kemudian dia sholat sunnah, itu perkara iman. Bukan perkara kita ini ada pekerjaan, tidak, itu perkara iman. Keyakinan yang betul kepada lebih tinggi dari kita kepada Allah Ta'ala tentang janji-janji Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membedakan. Maka kekuatan iman ini perlu kita tingkatkan. Maka yang paling pertama diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana meningkatkan iman. Bagaimana memasukkan keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amal-amal ini akan mudah kita amalkan, sebagaimana tadi orang mempunyai daya beli ke pasar sehingga banyak amal bisa diamalkan. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membentuk iman ini bagaimana? Kata alim ulama, senantiasa kita bicara tentang perkara-perkara iman yang meningkatkan iman kita. Yang meningkatkan iman bicara tentang Allah, bicara tentang sifat-sifat Allah. Coba, Pak, kalau kita bicara saja Allahus Samad, sifat Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Wah, ini sudah cukup bagi kita sebenarnya bahwa tidak ada. Allah saja. Pada Allah lah semua bergantung kehidupan makhluk. Manusia, hewan, semuanya. Ya nampak tidak nampak. Pada Allah lah bergantung seluruh keadaan dunia ini. Pada Allah lah bergantung seluruh rezeki kita. Pada Allah lah bergantung seluruh keadaan kita. Manfaat murah bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kita masukkan ke dalam hati, maka akan sampai kita pada satu tujuan, bahwa kalau begitu semua bergantung Allah, maka tidak ada tempat meminta, mengharap, menyembah hanya kepada Allah. Kan seperti itu.
Maki apa? Minta sama siapa? Nah, semua bergantung Allah. Merengek maki sama Allah. Memintalah kita kepada Allah. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bicara tentang kampung akhirat. Rukun iman ini Pak ada 6. Man kepada Allah, nabi-nabi Allah, pada Al-Quran, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat Allah, kampung akhirat, kemudian kadar baik dan kadar buruk. Tetapi dalam Al-Quran yang selalu cerita, tu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, yaitu bicara beriman kepada Allah. Caranya bicara tentang kehebatan Allah, sifat-sifat Allah, melihat kehebatan Allah, selalu jatuhkan pada Allah. Yang kedua, wabil yaumil akhir, cerita tentang kampung akhirat. Hari ini Pak, Allahu Akbar, kita jarang cerita tentang kampung akhirat. Mari kita biasakan cerita tentang kubur yang akan kita datangi. Di kubur itu ada apa? Di kubur itu ada kehidupan. Di kubur itu ada kehidupan. Yang kehidupannya diceritakan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi kehidupan yang akan mencelakakan kita dan bisa menjadi kehidupan yang akan menggembirakan kita. Bisa menjadi lubang-lubang api neraka dan bisa menjadi taman-taman surga. Ada kehidupan di sana. Kita mau yang kehidupan bagaimana? Kalau kita mau kehidupan yang menjadi taman-taman surga, ayo kita siapkan. Maka untuk menyiapkan keadaan kita di kubur, ayo kita cerita tentang kubur. Di kubur ini Pak, Allahu Akbar, ada 5 kata-kata kubur kepada orang yang hidup. Kubur katakan, wahai manusia, aku ini adalah tempat yang gelap. Gelap. Siapa bilang kubur itu terang? Gelap. Terang bagi orang-orang yang beriman. Aku adalah tempat yang gelap. Kalau gelap perlu ke apa Pak? Perlu bawa apa? Tidak bisa bawa senter, tidak bisa bawa lampu. Maka amal yang kita buat itulah nur, itulah cahaya. Amal kita itu nur. Maka amal kita buat nanti akan bercahaya. Maka orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya, menjaga amalnya, wajahnya akan bersinar. Maka kata kubur, maka sinarilah kubur dengan solat tahajud. Kenapa solat tahajud? Kata alim ulama, tahajud itu dilakukan di malam atau siang hari? Malamnya kayak sekarang atau tengah malam? Gelapnya sempurna, ya tidak? Gelapnya sempurna. Maka orang yang bangun di malam, yang tengah malam, yang gelapnya sempurna, maka Pak, kesusahan kita beramal di atas dunia ini, itu nanti akan diganti dengan balasannya yang cahaya tadi. Orang yang bangun tahajud di malam hari, akan dilihat dari langit seperti cahaya. Maka di kubur, dia pun juga akan bercahaya. Allahu Akbar. Kemudian kubur katakan, wahai manusia di atasku ini yang masih hidup, aku ini adalah tempat kesendirian. Siapa mau temani ki? Nenek ngagai ke kubur kah? Siapa yang mau temani ki? Teman akrab, istri kita, anak kita. Nah, sendiri kita. Maka siapa yang akan temani kita? Amal kita kembali. Amal inilah teman setia kita. Maka jangan kau baku bombek dengan ini teman setia sekarang di dunia. Apa namanya baku bombek? Tidak mau amalkan agama. Nanti dia tidak datang bantu kita. Inilah amal kita, teman setia kita. Ketika semua orang pulang, wah, dia akan menemani kita. Dan kubur katakan, aku adalah tempat kesendirian, maka teman kita adalah Al-Quran. Senantiasa kita baca Al-Quran. Al-Quran Pak, hadis-hadis itu mengatakan,
bahwa orang yang berilmu habis Al-Quran, orang yang alim, teman perjalanannya adalah Al-Quran, teman kesendiriannya adalah Al-Quran. Orang yang ada Al-Quran, orang yang ada ilmu agama, maka dia tidak pernah kesepian. Maka Nabi katakan, aku ingin sekali setiap umatku itu ada Al-Quran, hati Al-Quran itu Yasin. Paling tidak kita hafal Yasin semua sebelum mati, supaya nanti baca Yasin di dalam kubur supaya terang. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala bicara tentang kampung akhirat. Setelah itu kita dibangkitkan di mizan. Di mizan itu apa? Tempat semua kita nanti berkumpul. Maka kita perlu sesuatu menyelamatkan kita pada saat huru-hara itu terjadi. Apa tadi? Agama, amal lagi. Titian sirat itu bagaimana? Bukan jembatan seperti jembatan kembar. Orang macet bisa kita jalan menunggu, tidak. Baca tentang di Al-Quran tentang titian sirat. Baca dari hadis Nabi tentang titian sirat. Bagaimana tipis itu titian sirat. Bagaimana samping kiri kanan titian sirat itu ada gancu. Gancu Pak, di samping titian sirat itu sudah tipis, ada gancu lagi. Kerjanya menggancu orang-orang yang tidak taat, dilempar turun. Di bawahnya itu bukan kolam renang. Di bawahnya itu adalah api neraka. Allahu Akbar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kita dari api neraka. Bicara tentang itu, bicara tentang kampung akhirat. Supaya kita ada rasa takut kepada kampung akhirat. Sehingga kita menyiapkan perjalanan kita menuju kampung akhirat. Allahu Akbar. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, inilah cara kata ulama untuk meningkatkan iman kita. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, ketiga iman ini mulai meningkat dalam diri kita, mulai peningkatan iman terjadi dalam diri kita, maka akan wujud apa? Amal, karena daya belinya ana. Daya beli ana. Dan amal yang paling pertama yang akan kita wujudkan sebagai pondasi, sebagai kunci daripada dunia dan akhirat, itulah sholat. Jangan anggap kita akan selamat kalau kita ini tidak menjalankan perintah solat sesuai dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ahli zikir, kita ahli ibadah, kita ahli apa? Kita ahli sedekah. Tapi kalau kita tidak menjalankan solat 5 waktu terutama yang wajib, maka seluruh amal-amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang masuk dalam masjid ini, Pak, di luar itu kita lihat bidadari dengan amal kita sedekah, kita lihat kenikmatan surga dengan amal kita haji dan umrah. Tapi kita tidak bisa masuk di dalamnya, menikmati semuanya itu. Kenapa? Karena kunci daripada surga itu belum kita jalankan, yaitu sholat. Ini penting sekali kita paham. Maka sholat ini saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk akhirat, tapi untuk dunia lagi kita. Keberkahan kita di dunia ini adalah dengan sholat. Masalah apa saja itu terselesaikan dengan sholat kalau kita betul-betul yakin dengan sholat. Ini firman Allah Ta'ala, Pak. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kata Allah kepada aku, kata Allah, melalui perantaraan sabar dan sholat, melalui perantaraan amalan sholat. Minta memang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga sholat ini diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke muka bumi ini menyampaikan kepada sahabat bahwa aku telah diundang oleh Allah, telah mendapatkan perintah yang namanya sholat. Maka sahabat katakan, hari ini kami bersukaria, hari ini kami bergembira. Kenapa bergembira? Karena kata sahabat, hari ini seluruh persoalan kita dunia akhirat akan selesai dengan amalan sholat itu. Sehingga sahabat saudara muliakan Allah Ta'ala menyelesaikan seluruh masalahnya dengan sholat. Dengan sholat. Masalah rezeki, masalah apa saja, orang sakit, apa saja diselesaikan dengan sholat. Saking percayanya sahabat itu, yakinnya sahabat dengan sholat. Hari ini yang kita mau bentuk, Pak. Bagaimana sholat ini bukan hanya sebagai ibadah kita, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban kita, bahkan bukan hanya sebagai tempat untuk menjadi kunci surga, tetapi bagaimana sholat menjadi penyelesaian masalah-masalah kita di atas dunia ini.
Bahkan alim ulama katakan begini, kalau di atas dunia ini solat belum pernah kita rasakan menyelesaikan masalah-masalah dunia kita, jangan sampai solat kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita di akhirat. Mari kita belajar. Ada apa-apa, wudu, solat 2 rakaat. Makanya solat sunnah Pak itu banyak sekali. Amalan yang paling banyak sunnahnya itu adalah solat. Karena apa saja masalah kita di situ ada solat sunnahnya. Ada solat sunnahnya. Dan orang ketika dia lari pada solat sunnah untuk menyelesaikan masalahnya, maka berarti dia yakin kepada Allah Ta'ala bahwa dengan amal Allah Ta'ala akan selesaikan masalahnya. Hari ini kita masih belajar, ada masalah lari sama orang. Ada masalah lari sama orang. Ada masalah lari sama orang. Ada masalah lari sama dunia. Hari ini mungkin kita belum belajar, ada masalah lari pada solat. Karena ketika orang ada masalah lari pada solat, sesungguhnya dia lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Pak kita belajar. Kemudian jangan pernah kita bercita-cita keadaan umat ini akan baik kalau solat ini kita belum sampaikan kemana-mana. Karena baiknya umat ini dengan solat, dengan solat. Itu pun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Bahwa pasti orang yang solat dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti itu. Orang yang menjaga solatnya, maka pelan-pelan perbuatan kemungkaran dalam kehidupannya itu akan hilang. Maka kalau kita mau lihat anak kita baik, kita mau lihat lingkungan kita baik, maka bagaimana kita senantiasa saling mengajak supaya solat ini menjadi suatu amalan yang dikerjakan oleh seluruh laki-laki yang balik. Hari ini Pak banyak orang maksiat itu cek maki. Orang yang maksiat, orang yang dosa, orang yang di sel, orang yang di tahanan, orang yang di pengadilan, itu rata-rata orang yang bermasalah solatnya. Orang bermasalah solatnya. Maka yang kita harus buat adalah bagaimana solat ini kita sebarkan di mana-mana. Untuk apa? Untuk bagaimana keadaan ini menjadi baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anakmu umur 7 tahun, perintahkan dia solat. Beda dengan amalan puasa itu Pak, tidak ada yang seperti itu. Apalagi haji, apalagi zakat. Tetapi solat itu dari 7 tahun. Apabila anakmu 7 tahun, perintahkan dia solat. Kalau dia usianya 9-10 tahun, cambuk memang. Cambuk memang yang tidak melukai dia sesuai dengan syariat. Supaya dia tahu solat itu sangat penting dalam kehidupannya. Karena solat akan membuat dia menjadi filter dia untuk tercegah dari perbuatan mungkar dan keji. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting kita mendakwakan solat di mana-mana. Kemudian sore muliakan Allah Ta'ala supaya solat kita bagus, puasa kita bagus, dan yang lainnya bagus, haji ini bagus, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Datang kepada alim ulama, bertanya, ini orang yang mau haji nih Pak, rugi itu pergi haji? Kalau sebelumnya dia tidak manasik, bukan hanya manasik di tempat yang manasinya. Dia seharusnya rajin datang kepada ulama-ulama, bertanya, apa yang akan dibuat nanti di sana? Apa amal apa yang harus dia buat di tempat-tempat yang mana? Kemudian amal apa yang harus dia jalankan sampai di sana? Ini sebelum berangkat, maka sebaiknya kita bertanya kepada alim-alim ulama. Sehingga perjalanan kita penuh dengan syarat ibadah. Ibadah yang sesuai dengan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kepada alim-alim ulama yang ada di sekitar kita. Bertanya tentang perkara dunia dan akhirat. Bagaimana kalau kita mau kasih nikah? Tanya. Jangan bikin nikah begitu saja. Jangan sampai pernikahan kita itu kelihatannya bagus, tetapi tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Undang orang-orang yang hebat, undang artis-artis yang bagus, tetapi pernikahan itu tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Tidak bertanya sama ulama. Inilah problem sekarang Pak. Ini problem sekarang. Kita jauh dari ulama. Kita lepas dari ulama, dari orang-orang alim. Padahal maksud mereka itu diutus oleh Allah Ta'ala
supaya kita datang bertanya apa yang harus kita buat. Supaya acara kita terlaksana, kemudian kita juga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga zikir-zikir kita? Menjaga zikir-zikir kita, terutama zikir pagi, petang kita. Jaga. Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu orang yang ada hubungan dengan Allah. Dan tanda-tanda seseorang itu dekat dengan Allah, tanda-tanda orang itu senantiasa berzikir kepada Allah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang selalu berzikir, hatinya hidup karena dia ada hubungan dengan Allah taala. Orang yang lalai dari zikrullah, itu dia mati itu, Pak. Seperti mayat yang berjalan. Kenapa? Dia tidak ada hubungan dengan Allah taala. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir pagi petang Pak yang diajarkan ulama, jaga betul. Terutama istighfar pagi dan petang, 100 pagi hari, sore 100 hari. Karena yang membuat persoalan kita itu banyak, rezeki susah, banyak masalah karena banyak dosa. Ya Pak? Karena banyak dosa kita. Maka istighfar, perbanyak istighfar. Siapa yang istighfar? La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian maka 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. 100 kali lagi sore seperti itu. Kalau dia tambah minal muslimina wal muslimat wal mu'minal mu'minat, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang Islam di atas dunia ini, ya. Karena dia doakan supaya orang Islam diampuni, laki-laki dan perempuan. Maka dia mendapatkan pahala sebanyak-banyak orang Islam, laki-laki, perempuan di atas dunia ini. Coba lihat. Kemudian sore mereka Allah Ta'ala, penting, ini yang terpenting, jaga amalan kita, keikhlasan kita semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Amal yang kita lakukan, wajib sunnah, itu akan nampak ujungnya sesuai dengan niat kita. Niat seseorang dalam amal itu akan membawa dia pada ujung amalnya. Diulangi, amal yang dilakukan seseorang, niat seseorang dalam melakukan amal, itu akan membawa dia pada ujung amalnya. Kalau ada orang beramal Pak, kemudian disertai untuk dapatkan dunia, pasti dia akan ujung-ujungnya ketemu nanti di sana. Untuk dapatkan wanita, pasti ujung-ujungnya dia akan ketemu di sana. Jadi niat ini menentukan arah amal kita. Jaga betul niat kita. Sebelum beramal, jaga, kontrol betul. Pada saat beramal, di sini. Pada saat beramal, mulai datang sanjungan, mulai datang orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai lari daripada niat kita. Jaga, kontrol terus. Sampai selesai beramal, dan setelah beramal, kita banyak istighfar. Itulah kenapa setelah kita sholat, kita dianjurkan istighfar 3 kali. Apa yang kita dianukan padahal tidak bikin dosa, yang nampak dalam sholat, mengistighfari daripada hati kita dan pikiran kita, ternyata kita sholat yang dipikir yang lain. Maka sore muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting juga adalah bagaimana kita ini juga mengambil bagian kerja baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu senantiasa kita mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kita amalkan itu akan ditanya, dan tanggung jawab agama yaitu dakwah juga akan ditanya. Akan ditanya kita bagaimana sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Dan juga kita akan ditanya apa yang kau lakukan, kata Nabi, sepeninggalanku terhadap ini agama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Pak, itu sangat bersedih kalau ada orang kafir di zaman Nabi meninggal dunia, mati tanpa ucapkan la ilaha illallah. Itu sangat sedih. Maka hari ini kita mau belajar juga bersedih. Bagaimana kalau ada saudara muslim kita yang dia sudah umurnya sudah usur, yang umurnya sudah berapa puluh tahun, apalagi dia meninggal, tetapi dia juga belum taat kepada Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu, satu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja,
dalam hadis yang saya tertulis namanya di pintu neraka yang dia harus masuki. Apakah kita tega membiarkan mereka seperti itu? Saya rasa tidak, Pak. Rumah saja itu terbakar, rumah terbakar, di samping rumah kita, bilang biar, maka terbakar juga rumah kita. Maka seperti itu juga dengan kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Ada orang yang maksiat, ada orang yang jauh dari agama. Kalau kita biarkan, mungkin kita terselamat, tetapi mungkin anak dan orang-orang di bawah kita bisa saja dia juga terbakar dengan kemaksiatan itu. Kita diam melihat kemaksiatan, pasti seperti api, kemaksiatan itu akan melibas kita. Maka solusinya apa? Dakwah. Kemaksiatan bisa hilang dengan dakwah. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas dan tanggung jawab kita ibadah, mengenal Allah, taati Allah, dan juga dakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak dakwah yang terkecil adalah ku ampusakum wa ahlikum nara. Jelas sekali dalilnya, selamatkan diri kita, kita kenal Allah, salat, kemudian apalagi, dan juga ahli keluarga kita. Bagaimana cara menyelamatkan keluarga kita? Diam-diam, biarkan saja, pasti kita dakwah. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga insyaallah inilah jemaah selalu 3 hari datang dalam rangka itu mengedukasi sama-sama kita. Mari taat kepada Allah dan mari kita sama-sama ambil tugas dan tanggung jawab ini, yaitu dakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pas Hasan.